Kalau kita tidak menjiwai, tidak totalitas, apakah bisa kita menjamin customer yang kita handle saat itu akan kembali lagi? Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kota Hitam Podcast. Kali ini di Bicara saya sudah kedatangan seorang barberman dari salah satu barber yang cukup terkenal di Kota Batam ya. Dia adalah Adi. Udah lama nggak jumpa nih. Setahun lebih ya dia. Apa kabar Di? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Mantap sekarang ya. Ini saya sengaja mengundang Adi datang ke Bicara ini. Pengen sedikit ngobrol tentang sebelum-sebelumnya kan udah banyak ngobrol nih sama barber-barber ada beberapa juga barber di Batam yang udah saya undang ke podcast ini mengenai awal mula dia terjun ke dunia barber. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya sama Adi akan membicarakan bagaimana attitude seorang barberman atau lady barber bekerja di barbershop itu, sehingga bisa karya dan dia menjadi satu paket lengkap menjadi seorang barber. Menurut saya, Di, gimana, Di? Jadi seorang barber itu seperti apa sih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Ya. Sudah lumayan juga di dunia barber. Ya udah lama sekali ya dia. Udah ya kita kenal aja udah sekian tahun ya. 2015. Ya benar-benar. 2015. Dan saya pribadi sudah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun megang customer jadi seorang barberman ya. Iya benar. Jadi sekarang ini kan banyak fenomena nih anak-anak barber itu yang baru bisa megang gunting atau baru bisa pangkas di tempat pangkas yang kadang-kadang dalam tanda kutip mangkas teman-temannya gitu ya kan. Nah, datang ke barber melamar atau minta satu pekerjaan dan ngakunya udah pengalaman di dunia barber. Menurut Adi sendiri itu bisa dikategorikan atau bisa diterima langsung atau perlu teknik-teknik trik-trik untuk ada tes nggak? Maksudnya dia menjadi seorang barber itu? Oke. Kalau saya pribadi seperti ini. Kalau untuk era sekarang, itu ya saya perhatikan lebih banyak barberman sekarang itu lebih yang mereka itu keluar dari akademi. Beda seperti zaman saya dulu. Iya benar. Dulu itu lebih ke kami di letting kami lah ya. Itu otodidak. Otodidak sama lah. Sama. Otodidak. Jadi kami lebih menjiwai pekerjaan kami. Iya benar. Pekerjaan kami ini seni. Iya benar. Ya, seni itu udah jelas berhubungan sama jasa. Oh gitu. Ya. Jadi Jasa. Menurut Adi sendiri, kita yang lahir jadi seorang barber ini secara otodidak, atau mereka yang lahir dari akademi ini, untuk saat sekarang ini bagus seperti apa? Kalau untuk hasil ya, kalau kita bicara hasil, mungkin sama. Sama ya. Tapi untuk penjiwaan beda. Oh gitu. Penjiwaan, totalitas kita bekerja, macam mana kita menghandle customer. Iya benar. Komunikasi. Benar. Tingkat proses dari awal sampai hasil cutting itu sampai selesai itu pasti berbeda. Oh jadi, gitu ya. Penjiwaan, terus masalah komunikasi, attitude kita sama customer. Oh gitu ya. Itu marketing kita. Itu semuanya sebenarnya satu paket. Apakah di akademi itu sendiri nggak diajarin cara berinteraksi dengan customer atau attitude-nya nggak diajarin? Katanya diajarin. Dengar diajarin. Pasti diajarin. Cuman feedbacknya itu ada yang totalitas, ada yang terkesan hanya sekedar. Oh seperti itu. Dia ingin pandai. Seperti itu. Ada juga yang karena tuntutan ekonomi. Oh, ada juga yang latah mungkin ya. Ada temannya. Oh, ya, pengen kita juga. Ibaratnya seperti ini ke yang akademi ya. Iya benar. Saya pun
responsif juga untuk mereka, lebih Benar. ibaratnya dunia barber ini lebih diakui dunia lah. Benar. Sekarang ini kan lebih mencolok, tidak seperti dulu tidak diakui. Iya, benar sekali. Jadi mereka yang pengen bergabung di barbershop ini setidaknya memang benar-benar harus memahami dulu lah ya. Seperti apa menjadi seorang barber yang benar gitu ya. Jangan hanya itu nomor satu. Iya. Kalau untuk ke individu, kita belum bahas masalah untuk customer, ke individu dulu. Iya. Kita harus bisa menjiwai apa yang kita aplikasikan dengan pekerjaan kita, job kita. Iya, benar. Kalau kita tidak menjiwai, terus jelas juga kita kerja nggak akan totalitas. Iya, benar. Atau juga hanya just mencari finansial ya, mencari uang ya. Iya. Itu juga totalitasnya saya lihat kurang. Jelas kurang. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita berbicara ke individu, datang kerja cari uang, dapat uang pulang. Iya, benar. Seperti itu tiap hari. Benar. Jadi kalau kita berbicara di masalah seni, benar. pekerjaan kita ini seni. Benar. Seni itu jelas berkaitan sama jasa. Iya, benar sekali. Kalau kita tidak menjiwai, tidak totalitas, apakah bisa kita menjamin customer yang kita handle saat itu akan kembali lagi? Benar. Jadi itu adalah salah satu prioritas menjadi seorang barber ya. Begitu customer masuk, next dia butuh jasa kita lagi, dia akan ingat kita lagi ya. Tapi zaman sekarang itu udah mulai hakikat seperti itu udah mulai berkurang. Iya. Sekarang 2021. Kan yang kita bahas 2021. Kalau kita bahas yang di 2015 saat barbershop itu booming di Batam. Awal barbershop hidup di Batam itu mulai ada 2015. Benar. Rentang waktu 2015 sampai 2016 itu grafiknya tidak begitu signifikan. Benar. Awal 2017 baru barber ini mulai menjamur ya kalau menjamur mungkin belum ya. Kompetitor masih bisa dihitung dengan satu jari. Benar. Tapi antara transisi dari yang biasanya customer itu di salon, dia transisi ke barbershop. Dari 2015 ke 2016 itu grafiknya tidak begitu melonjak. Oh, seperti itu ya. Iya. 2017 baru saya merasakan itu. Iya ya. Nikmatnya jadi seorang barber. Benar. Betul proses. Iya. Sekarang ini yang saya perhatikan banyak investor punya uang. Iya. Bisa buka di mana aja, kapan aja bisa buka. Benar sekali. Apakah bisa menjamin barber yang dia bangun sedemikian rupa semewah itu akan jalan semestinya dan memiliki target omset yang seharusnya udah dia bayang-bayangin dari awal. Benar. Karena pada prinsipnya memang mesin yang bekerja di barber itu sendiri adalah barberman-nya ya. Jadi perlu kita tegaskan, saya barberman, abang pun barberman. Iya, benar. Kadang kita sama owner atau sama pemilik saham ataupun dia investor, benar, mindset kita tidak sama. Iya. Kita pahami, kita duduk bersama sebelum kita menjalankan suatu usaha, kita harus duduk bersama. Benar. Dia punya modal, dia punya uang, dia punya tempat, dia punya apa yang kita butuhkan. Benar. Kita butuh investor. Iya. Kita punya skill. Iya. Ya kan? Kita harus satukan. Iya. Jadi owner tidak bisa menganggap apa yang dia punya, apa yang dia bangun itu aset dia. Itu salah. Oh, seperti itu ya. Baru ada kesinambungan ya antara sang owner sama barber itu sendiri ya. Bagaimana owner bisa menyikapi barberman ini menganggap totalitas dia kerja dan merasa memiliki apa yang investor ini bangun. Iya. Jangan ada barberman ini yang hanya menganggap aku sini kerja kok. Iya. Nggak betah aku bisa keluar. Iya. Itu mindset yang salah. Iya. Berarti dia tidak menghargai pekerjaan dia. Iya. Dia bangun, proses yang dia lalui hari demi hari, bulan demi bulan yang dia tabung customer sekian rupa itu. Benar. 3 bulan dia caw. Benar. Karena langsung yang dirugikan bukan owner. Benar. Customer yang dirugikan. Benar. Tapi banyak loh sekarang kayak gitu banyak yang mereka seolah merasa udah pernah di satu brand barber yang premium atau barber yang wah gitu. Mereka beranggapan aku pindah kemana aja fine kok, maksudnya
owner pasti terima aku gitu. Banyak kan sekarang fenomena seperti itu dilihat. Nah, itu yang saya alami. Saya bisa berdiri di barber A, barber B, barber C. Secara tidak langsung saya sudah menjalani suatu proses. Walaupun salary kita tinggi di suatu barber shop itu sendiri, apakah kita nyaman? Kita loyalitas, apakah perusahaan loyalitas ke kita? Gitu ya. Jadi harus ada feedbacknya. Harus ada saling gitu ya. Ada saling. Jadi antara owner sama barberman kalau tidak saling terikat, itu efeknya tidak akan baik untuk barbershop itu sendiri. Benar. Kalau yang si owner hanya memikirkan ini bisnis saya saja gitu ya, tanpa melebur masuk seperti apa sih kebutuhan si pekerja saya, seperti apa sih apa yang dia mau gitu ya kan. Maunya memang dibuat suatu yang fair gitu, tapi terkadang banyak juga yang bermasalah maksudnya tuh si owner udah mulai fair nih sama si barbernya, udah nyerah gitu ya, betul. Sekarang mau seperti apa gitu, terus barbernya gini bla. Setelah itu diterapkan ada lagi komplainan lain. Memang seperti itu ya. Itu ya seperti saya bilang tadi, barber ini beda sama usaha-usaha yang lain. Iya ya. Yang kita bina, yang kita kelola, yang kita handle itu manusia. Benar. Bukan suatu produk yang bisa kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Benar sekali. Yang kita kelola ini manusia. Benar. Sama hitam, kursi 1, kursi 2, kursi 3, 4 itu beda karakter, beda kepala ya. Beda kepala. Iya benar. Dan mereka punya ide juga masing-masing, punya tuntutan masing-masing. Benar. Mereka punya kebutuhan masing-masing, punya karakter masing-masing, dan punya cara masing-masing ya. Benar. Jadi memang kita sebagai owner ini memang harus agak sedikit bisa fleksibel lah untuk menilai satu dengan yang lain. Nggak bisa pukul rata ya. Iya, nggak bisa pukul rata. Benar. Dan owner juga harus bisa mengerti. Aku siapkan suatu buah kapal, aku harus punya nahkoda. Benar. Kapal aku harus jalan, nahkoda aku harus sejahtera. Iya benar. Itu kalau kapal aku jalan, walaupun dia sampai kemanapun, nahkoda aku ada di dalamnya, tapi nahkoda aku ini tidak sejahtera. Iya benar. Berarti kan hanya memanfaatkan satu pihak. Benar sekali. Benar. Bagaimana kapal ini jalan, nahkoda ini sejahtera tanpa dia memikirkan di belakang keluarga, iya, anak famili. Benar. Periuk dapur nggak berasa. Benar. Jadi itu juga salah satu penyebab si barber ini move ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, mencari tempat yang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam artian untuk keseluruhan gitu ya. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ini udah saya aplikasikan di bendera yang saya sekarang duduki. Saya udah merubah suatu hal yang dulunya seperti ini kapasitasnya, sekarang saya rubah seperti ini kapasitasnya, dan ini sudah saya jalani. Alhamdulillah dari sisi investor yang mempercayakan saya, dan saya yang mempercayakan teman-teman tim saya, kami alhamdulillah nyaman. Bisa kena gitu ya. Bisa kena. Iya, kami sebagai pekerja, benar. jatuhnya kan kami mitra. Kita kan persentase. Benar. Namanya barbershop itu nggak ada namanya gaji pokok. Benar. Kita persentase. Benar. Ini satu pertanyaan lagi. Kalau untuk menghandle seorang barber sendiri bisa mengikuti SOP lah ya. Maksudnya itu sistem dari barber itu sendiri. Ya. Menurut saya itu seperti apa yang diterapkan supaya si barber ini nanti kita pinggirkan masalah finansial dulu. Dari segi yang lain dulu, dari segi fasilitas, itulah menurut saya seperti apa? Kalau kita bahas masalah ini, kita berarti kan menyangkut ke barberman-nya nih, kebutuhan barberman. Iya benar. Kan kebutuhan sama keinginan kita pisahkan. Benar. Kebutuhan sama keinginan. Benar sekali. Kebutuhan, contoh seperti alat-alat itu butuh. Iya benar. Seperti alat-alat, seragam, yang berhubungan sama pekerjaan dan kepercayaan dari barber itu sendiri, seperti transportasi, tempat tinggal, ya kan itu kebutuhan. Tapi bisa dibicarakan lagi, bisa kita musyawarahkan lagi macam mana sebaiknya
Tapi kalau keinginan bisa ditutupi, tapi bisa juga kita tunda. Oh gitu ya. Seperti keinginan itu apa? Kita pengen clipper yang wah, yang mahal. Iya benar. Profesionalitas kita belum tercapai. Ada juga yang seperti itu ya. Itu keinginan. Keinginan ya. Ingin lebih. Maka ingin itu berarti itu berhubungan sama gengsi. Iya benar. Barber ini udah pasti lari-larinya ke gengsi. Iya ya. Barang baru, pos. Iya benar sekali. Itu yang kita lihat dan kita alami selama ini, yang kita lihat ya seperti itu ya. Tapi memang pikir kembali. Iya benar. Sudah totalitas belum berjalan. Benar. Kita punya database. Benar. Jadi seorang barberman bisa mencapai totalitas kerja jika, ini saya pribadi ya. Iya benar. Saya bisa berbagi sama teman-teman nih di luar sana. Iya. Kita harus punya sedikitnya 3 hal yang harus kita pahami dalam dunia kita sebagai barberman. Iya. 1, self branding kita. Self branding itu penting. Saya nggak bicara attitude lagi. Iya. Saya nggak bicara skill. Iya. Saya bicara 3 hal yang harus kita punya. Iya benar. Walaupun itu tidak semua orang memiliki. Iya. Punya mindsetnya sampai ke situ. 1, self branding dia. Gampang diingat sama orang lain. Customer datang walaupun dia nggak tahu nama, dia ingat abang itu. Iya. Yang ada anting-antingnya atau yang ada tantuan gitu ya. Tantuan. Iya benar. Itu salah satu poin. Iya benar sekali. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Sangat penting sekali ya. Gak bisa kita handle customer dari awal sampai akhir hanya diam-diam aja seperti musuh-musuh. Iya. Lebih ke seperti barber ini memang harus lebih memahami si customer yang duduk ya. Benar. Oh ini orangnya bicara, oh ini orangnya diam, oh ini orangnya suka kayak gini. Kita harus bisa membuat suasana. Iya benar. Yang ketiga, kita harus punya skill marketing. Benar. Skill marketing itu penting. Karena apa? Dari SOP barbershop pasti punya press list, daftar menu. Benar. Untuk apa kita buat daftar menu semewah itu di depan pintu dipajang setiap hari? Kalau kita tidak memanfaatkannya. Benar sekali. Itu ada executive haircut, premium haircut, express, kit. Tapi setelah customer masuk dirasakannya ya sama aja gitu ya. Sama aja ya. Ya buat apa? Ya benar. 100 customer yang masuk yang dia handle dalam 1 bulan, yang dia potong express haircut, executive haircut, ataupun premium haircut, hanya 3 itu. Jadi menu yang lain nggak dijual, berarti skill marketingnya nggak jalan. Benar. Kita jasa. Benar. Itu yang kita kan menawarkan. Iya, karena yang kita jual itu ya kan. Iya benar. Kita bukan jual gorengan ya kan. Benar. Jadi manfaatnya kita punya 3 ini. Ini yang saya rasakan pribadi. Iya. Walaupun kita di kursi 1, 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya, teman motong 10 aja. Kita motong 5. Tapi kita punya skill marketing. Benar. Dia keren. motong 10, kita motong 5. Benar. Capeknya lebih capek dia. Benar. Itu juga yang pernah saya lihat dan saya alami juga. Hasilnya belum tentu yang 10 lebih besar daripada kan. Benar. Yang 10 kadang-kadang karena servisannya ya hanya standar saja, mungkin tips dari customer dia nggak dapat. Tapi waktunya udah habis tuh. Udah habis untuk 10 kepala gitu. Sementara kita 5. Servis kita memuaskan dan orang itu merasa terpuaskan. Ya ujung-ujungnya tahulah. Para barber di luar ujung-ujungnya tahulah apa yang akan terjadi kalau si customer udah benar-benar puas dengan servis yang kita lakukan. Benar kan? Ya, jadi itu salah satu kunci kalau ingin menjadi seorang barberman profesional ya. Itu yang saya terapkan. Ya, benar. Dimanapun saya berdiri di suatu barber, 3 hal itu yang saya pakai. Benar. Saya nggak bicara attitude, saya nggak bicara skill. Benar. Saya bicarakan kita berdiri sebagai seorang barber, hal apa yang harus kita pakai. Tapi kalau udah bicara dia bisa ngomong, dia sopan, itu kan udah lebih ke attitude nih. Iya, udah masuk ke sana gitu. Masuk ke sana. Benar. Nggak lebih detail ke attitude. Iya benar. Jadi itu udah sebenarnya udah poinnya udah di situ. Benar sekali. Kalau kita bicara, kita kupas lagi cek branding, attitude, skill itu panjang. Kita ambil intisarinya. Benar. 3 hal itu aja. Cek brandingnya itu. Jadi udah masuk global semua ya. Udah global. Benar sekali. Manfaatnya ya teman-teman coba. Benar. Dalam keseharian operasional kerja teman-teman dalam 1 bulan rasakan manfaatnya. Iya.
Seperti itu. Jadi buat kalian di luar sana yang bercita-cita atau yang sekarang sudah menjadi seorang barber di mana saja gitu, di mana saja Anda bisa menonton program kita pada hari ini, itu yang penting sekali. Kita menjadi seorang barber ini bukan hanya sekedar punya skill, bukan hanya sekedar bisa motong rambut saja, tanpa mempunyai yang dibilang Adi tadi. Itu memang udah buyar lah. Kemanapun kamu pergi, kamu nggak akan mendapat sorotan dari customer gitu. Benar kan? Kita nggak ada nilai jual. Benar. Yang kita cari nilai jual kita bukan berarti kita jual diri. Benar. Jual kita cari itu tadi. Benar sekali. Perluasan dari skill kita itu. Benar. Kita punya skill, oke, potongan mantap. Yap. Tapi dari satu sisi, ya, kita menghandle customer, kita dingin sama customer. Iya. Ya. Ada guna. Ujung-ujungnya customer juga next rambutnya panjang, dia kepikiran kesana lagi nggak ya? Saya kesana pun udah kayak dipotong sama batang pisang aja katanya kan? Benar kan? Tapi walaupun skill kita belum mumpuni, dalam konteks belum oke lah, maksudnya bisa dibilang masih 70-60% gitu. Tapi memang kejiwaan kita itu bagus. Customer bisa menjadi satu referensi juga untuk dia balik ke kita ya. Nah, bisa. Benar. Itu sudah saya perhatikan. Benar. Baik dari junior saya, benar, teman-teman yang lain. Benar. Potongannya biasa aja. Benar. Tapi dia punya tangan yang bisa dibilang dingin. Benar. Lembut. Benar. Cara dia megang Dia megang clipper. Iya. Dia mengaplikasikan iya, benar sekali. Itu nyaman. Iya. Kan? Siapapun tukang Gojek pun customer itu. Iya. Nyantol sama dia ya. Potong telinga saya kalau dia. Iya, pasti nyantol. Memang ya aku kan juga sedikit banyak udah menjajal dunia yang seperti itu juga. Oh ini customer seperti ini. Oh baru masuk di pintu aja. Oh ini customernya harus seperti ini. Baru dia nanti bisa chemistry-nya sama kita bisa dapat nih. Yang kita perhatikan ya itu dulu gitu loh. Nanti belakangan. Kadang-kadang ada juga yang dia potong udah bagus sekali nih. Tapi pas begitu di finishing dikacain gini, customernya nggak ada, maksudnya responnya biasa saja gitu. Nggak ada respon yang tapi gimana gitu kan? Saya sendiri yang ngerasain potongan saya nggak seberapa, tapi pas saya kacain itu customer tersenyum di depan kaca, itu suatu hal yang nggak bisa dinilai pakai apa-apa loh gitu benar kan? Karena ya itu kembali ke awal, pekerjaan kita jasa. Benar. Abang minum kopi di Lapau, harga kopi yang 5.000. Abang minum kopi di Starbucks dengan harga yang 35.000. Iya benar, sama-sama kopi. Benar. Itu bisa lebih mahal. Benar. Padahal ini buat entah siapa yang buat. Ini kita tahu ini buatan ini. Iya benar. Rasa mungkin lebih enak kopi ini. Benar sekali. Ya, kan? Ada goreng pisang di situ. Starbucks nggak ada goreng pisang. Benar. Tapi sanggup kita duduk di situ dengan bayar yang jauh lebih ya. Benar sekali. Kembali lagi ke awal. Servis yang menentukan. Benar. Kan yang membuat kita mahal. Benar sekali. Tapi memang belakangan bukan kita ngejat barber di luar sana itu semua yang nggak ada attitude ya. Tapi ini adalah sedikit mengedukasi kalian yang di luar sana biar bisa kedepannya lebih baik lagi, karena skill yang mumpuni atau pengalaman yang jam terbang yang udah tinggi itu nggak selalu akan menentukan kalian itu bisa menjadi seorang barber yang akan didatangi oleh orang atau didatangi lagi oleh customer kalau memang kalian hanya just ke barber hanya untuk melakukan tugas rutin harian, hanya untuk mencari duit dan hanya untuk batu loncatan. Memang harus dijiwai, apapun pekerjaan lah ya. Harus dijiwai. Memang benar sekali Jadi ngomong-ngomong, Adi udah berapa tahun nih di barber? 30 udah, 20 tahunan. 12 tahun. 12 tahun ya. Tapi kalau untuk profesional, benar. Saya mulai di 2015. 2015 ya. Ya tapi kita nggak menyampingkan pangkas biasa, barber premium. Itu sebenarnya ya seperti kita bilang tadi juga, kembali ke pemainnya gitu, kembali ke orangnya. Saya juga lahir dari pangkas biasa.
Iya kan? Salah, ya, Banyak, biasa. banyak seperti itu, banyak. Bisa belajar dari paket biasa macam-mana cara memahami satu customer yang lain, memahami teman satu sama teman Nah, lain, ini satu, kursi 2, kursi 3. Sebenarnya intinya di dalam teamwork yang membuat nyaman itu bukan teman. ya lebih ke pemahaman teman. Salah satunya. Iya benar. Tapi lebih inti lagi yang membuat nyaman itu kita sendiri. Kita sendiri ya, benar. Kalau kita udah pernah, kita nggak bisa nunggu teman kita buat kita nyaman. Benar. Kita dulu yang memberikan. Iya benar. Itu juga yang saya rasakan. Ya. Itu juga yang saya rasakan. Karena banyak orang yang merasa, misalnya ada si A ini udah merasa jam terbangnya tinggi, udah kemana-mana, udah kesana kesini, terus nyebur ke satu barber. Dia minta dihargai, itu kan nggak mungkin kan? Nggak bakalan mungkin. Setidaknya dia melebur ke sana itu, dia yang harus menjadi contoh. Dengan jam terbang yang tinggi, udah kemana-mana, harusnya dia tunjukkan seperti ini loh. Walaupun aku baru di sini, aku seperti ini loh. Harusnya seperti itu kan? Harusnya seperti itu. Tapi banyak sekarang yang seperti judul video saya sebelumnya, baru bisa pegang gunting, udah ngaku barber. Iya. Iya kan? Benar. Iya benar. Jadi ya, kalau saya pribadi, dari awal saya masuk ke dunia barber ini, sudah banyak yang saya nilai. Benar. Baik dari teman satu tim, ya. Teman di luar tim, benar. Teman di luar barber yang semi barber, pangkas biasa. Benar. Semua saya gabungin. Walaupun saya menyampingkan ya hal-hal pribadi di luar komunikasi sama teman. Benar. Ada batas-batasan juga kita menghargai dia. Benar. Karena mengkondisikan apa yang kita komunikasikan sama teman-teman di luar. Benar sekali, benar. Ya sharing untuk satu kemajuan penting ya. Benar ya. Jadi nggak ada yang mulai hari ini tuh yang barber di luar sana, mungkin ada yang baru atau yang lama, nggak usah terlalu ego lah. Ya, karena ibaratnya kita sama-sama pekerja seni, kita sama-sama nyari duitnya di barber. Kalau bisa ya sama-sama berbagi lah. Ya, sama berbagi. Apa yang kita punya kita bagi, apa yang nggak kita punya kita serap dari orang yang punya, seperti itu kan. Itu kayaknya lebih nyaman gitu. Lebih nyaman dan ada kepuasan tersendiri. Benar apalagi sekali. Kalau kita berbagi ilmu itu terasa kepuasan tersendiri. Benar. Melihat teman sukses walaupun bukan karena kita, benar. Tapi secara tidak langsung kita pernah ada di samping dia sampai dia saat ini kan. Benar. Kadang-kadang itulah yang membuat kita belakangan, yang saya pribadi lah yang buat miris belakangan ini itu tadi. Karena mereka itu merasa aku gini kok, aku udah gini kok. Sementara yang masuk ini langsung diejat. Ini orang kayak mana sih ini orang, kayak tanpa memahami dulu karakter orang itu tersebut. Kadang itu menyangkut tuntutan juga. Benar ya. Pelaku usaha buka barber, mau nggak mau harus kursi itu harus terisi. Iya benar. Harus open recruitment, minta tolong carikan baru sama teman. Benar. Jadi siapa yang datang tanpa seleksi, walaupun diseleksi dengan yang sesingkat mungkin, benar, silakan kerja. Benar. Nanti efek ke belakang. Benar. Bukan kita menjelekkan kita sama-sama teman seprofesi, bukan. Benar. Ya lebih ke profesionalitas ya. Benar. Ya, itu kembali lagi ke karakter masing-masing juga. Kita nggak bisa menyalahkan teman. Benar. Kita nggak bisa menyalahkan owner. Sementara owner juga ibaratnya kalkulasinya itu bangkunya memang harus terisi ya. Butuh. Iya butuh. Ya kan? Sementara yang masuk ini dia itu nggak bisa pula mengkondisikan dirinya gitu ya kan. Harusnya memang di dalam tuh kita memang harus sama-sama mengkondisikan diri aja sebenarnya ya. Di barber yang satu dengan barber yang lainnya gitu ya. Jadi memang kadang-kadang dilihat itu ada seperti blok-blokan gitu, misalnya ini sama ini gitu. Jadi begitu ada gini, customer yang datang juga nggak mau, itu customer dia kok. Dia seperti itu, nggak ada, maksudnya tuh kadang-kadang temannya lagi
teman-temannya lagi entah pergi beli makan, entah apa, dia nggak mau handle kalau itu bukan customer dia. Ya setidaknya kan itu udah kena dia. Sebagai dia seorang barber, harusnya dia mempromosikan karya dia juga. Iya. Biar bisa disamain sama temannya, biar orang itu nggak memilih gitu. Itu sebenarnya sebuah kesempatan. Iya. Contoh, saya libur, customer loyalitas saya datang. Jadi dalam satu tim ada yang nggak berani ambil. Iya. Padahal customer itu sebenarnya dia pilih saya lantaran terbiasa, nyaman, enak, udah akrab. Benar. Kalau untuk potong, dia welcome aja. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang seperti itu. Iya. Saya lebih suka ibaratnya, walaupun next dia nggak bakalan cari saya lagi, atau dia akan kecewa dengan saya, tapi begitu kesempatan itu ada, begitu orang itu nggak ada, saya mati-matian supaya customer itu duduk di bangku saya. Benar. Itu sebenarnya sebuah kesempatan. Kesempatan. Itu kesempatan. Iya benar. Nah, itulah yang sekarang ini saya lihat banyak si barber itu yang kurang paham. Maksudnya, malas lah, itu customer dia kok. Dia duduk aja ngerokok, ngapain gitu ya kan? Seperti itu. Ya kadang saya hampir setiap hari sharing sama satu tim. Usahakan saat kita bekerja, maksimalkan totalitas kita kerja. Benar. Dengan hal yang sekecil aja. Benar. Contoh, kita friendly ke customer, walaupun dia bukan customer kita. Benar. Usahakan tempatkan 2 detik aja saat dia keluar dari pintu, terima kasih bang. Itu suatu poin yang benar simple, sekali. tapi efeknya benar sekali, luar biasa. Benar. Itu bisa dia kembali next time. Benar. Ini friendly kemarin. Benar. Padahal nggak kenal dia. Benar. Ini pernah pengalaman kan dulu saya buka buka lowongan gitu, bikin selebaran di media sosial. Terus kategorinya 1 gini, 2 gini, yang ketiga jujur, sopan, dan bisa bergaul. Nah, satu orang yang datang WhatsApp Muhammad, dia bilang sopan ini seperti apa bang gitu. Dia masih mempertanyakan, katanya dia udah pengalaman 6 tahun. Tapi untuk sebuah kesopanan ke customer, dia masih mempertanyakan gitu. Jadi selama ini 6 tahun yang dia jalani itu, berarti dia selonong boy aja gitu. Maksudnya ya, habis potong ya, udahlah, selesai gitu. Tugasnya selesai. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Kadang banyak juga problem-problem saat rekrut barber. Terlalu banyak tuntutan dari suatu barber itu sendiri. Saat barberman dari luar manapun yang melamar, terlalu banyak tuntutan yang A, yang B, yang C. Jadi seakan-akan itu terbiasa. Saya niatnya baik nih mau gabung, tapi kok tidak welcome. Kalau open recruitment tuh via medsos, pasti DM, pasti WA, ya kan? Dan saat DM belum dibalas. Ini butuh tapi kok cuek. Merasa aku ini disepelekan Ya udahlah. Dia naruh lowongan kok pas begitu di mention atau di tweet atau di apain di DM gitu, dia kok nggak reply gitu ya kan? Respon gitu. Jadi ini benar-benar butuh atau enggak? Jadi bisa jadi ini suatu permainan yang seharusnya barbershop ini butuh, walaupun dia terlambat reply. Jadi si barber ini merasa udah kecewa. Benar. Mainkan aja lah. Benar. Udah 2 hari nggak di reply katanya kan? Benar. Dia nggak sepele. Ini butuh atau enggak kan gitu? Benar sekali. Jadi banyak, memang kalau kita bicara dunia barber yang kita geluti sekarang ini, polemiknya banyak dari A sampai Z ya. Dan nggak bakalan ada habisnya dia. Memang seperti itu. Saya pun merasakan setelah dari 2014 berkecimpung di dunia barber ini, memang problemnya itu berkepanjangan. Balik ke sini lagi, ya itulah jadi suatu tantangan, suatu cerita nantinya yang akan kita ceritakan ke para barber-barber yang mau mulai terjun ke dunia barber dengan pengalaman-pengalaman itu. Karena memang banyak yang sekarang memang seperti yang dibilang di awal tadi, yang punya modal,
dia bekerja di bidang ini terus mau buka usaha barber gitu, dan yang punya duit lah konteksnya gitu, banyak sekali, dan mereka belum tentu bisa langsung memahami kondisi kita jadi seorang barber ini. Belum tentu. Benar kan? Benar. Harus tetap berbicara di awal. Benar. Konsisten di awal, komitmen, cocok dengan apa yang sudah ibaratnya saya sebagai pelaku barberman. Benar. Berjumpa sama pelaku usaha. Benar. Setiap kita buka barber pasti seperti itu awalnya. Benar. Mungkin dia buka suatu barbershop tanpa ada barberman. Benar. Kan? Panjang lidah ya. Benar. Tidak mungkin akan itu terjadi. Benar. Jadi kalau komitmen itu sudah terjadi, owner harus bisa memahami. Iya. Apa resikonya, apa manfaatnya. Benar. Kedepannya bagaimana dengan uang yang sekian yang aku tanam di sini, pakai jalan atau tidak? Benar. Karena usaha yang mau dia bangun ini berbeda dari usaha-usaha yang lain. Benar. Kelihatannya memang menggiurkan, tapi begitu orang itu si pelaku usaha itu terjun ke dunia barber ini, dia merasa wow, ternyata kendalanya memang gila ya gitu. Daripada aku harus buka distro, daripada aku harus buka warung nasi, ternyata buka barber ini memang kelihatannya ramai, pengunjung ramai, tinggal kalkulator kali-kali hasilnya sekian. Tapi begitu dia melebur, kenyataannya nggak seperti itu ya. Banyak problem yang harus dihadapi ya. Oke, ini asik sekali ngobrolan kita pada kesempatan kali ini, bro yang di luar sana. Karena waktu juga yang membatasi kita, karena mungkin Bro Adinya udah lama saya tunggu-tunggu di sini, balik kerja langsung datang ke sini, mungkin kecapean juga karena bulan puasa juga ya kan. Ada tips nggak untuk sekali lagi mungkin Adi bisa ngasih tips buat barber-barber di luar sana, apa saja yang mungkin yang tadi telat menonton gitu kan, apa saja yang bisa dilakukan dia untuk menjadi seorang barber ini di awal-awal gitu. Pesan untuk teman-teman satu profesi kita sebagai barberman. Ya. Jika kamu sudah memilih suatu pekerjaan, benar, apapun itu, benar. Satu, nikmatilah pekerjaanmu, totalitasilah pekerjaanmu. Benar. Lakukan dengan sepenuh hati. Benar. Apapun yang kita jalani, nikmatilah hasilnya. Apapun itu. Jangan duluan membicarakan hasil ya. Karena ibaratnya kalau itu udah lakukan, hasil akan menyusul, itu otomatis ya. Otomatis. Nggak ada kerja keras itu yang mengkhianati hasil gitu ya, seperti orang-orang bilang ya. Oke, Bro Adi, thank you untuk kedatangannya di Bicara. Satu lagi coba. Satu lagi. Ya. Jangan kamu merasa rendah. Iya. Saat semua orang menilai kalau kamu itu beda. Iya. Dan sebaliknya. Jangan merasa tinggi. Iya. Saat kamu melihat orang, semua orang itu memuja-mujamu. Bukan. Semua orang itu sama seperti lain. Benar. Ya, itu tadi tips dari Bro Adi ya untuk malam hari ini. Karena waktu juga yang batas kita, sorry banget nih Bro Adi ya untuk malam hari ini. Next untuk episode berikutnya saya akan datangkan Bro Adi lagi ke sini untuk ngobrol yang lebih asik lagi dengan topik yang berbeda ya. Itu saja untuk malam hari ini. Sampai di sini dulu perbincangan kita atau bicara-bicara ringan kita dengan Bro Adi, salah satu barberman di barber terkenal di Kota Batam juga tentunya. Buat kalian yang punya cerita atau yang pengen berbicara di podcast saya ini, silahkan aja langsung ke DM yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.